Okay, good morning student primary 1A. How are you? Teacher berharap semua masih sehat, masih baik-baik saja dan semangat ya belajar dari rumah. Oke, hari ini today is Monday. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita tematik 1E. Bukunya masih yang ini ya. Tolong dipersiapkan. Lalu kita lanjutkan yang kemarin itu di halaman 36. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Oke. Nah, di situ ada bahasa Indonesia. Di situ ada sebuah percakapan antara Nina dan Deli, ya, karena mereka berteman dan mereka sama-sama gemar membaca. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan ini. Teacher akan bacakan ya, kalian menyimak ya di halaman 36. Tuh. Deli, buku apa itu yang kamu bawa? Ini buku kumpulan cerita rakyat Nina, hadiah dari ayahku. Wah, kelihatannya menarik, Del. Iya Nina, banyak cerita seru dan menarik. Bolehkah aku meminjam buku itu, Del? Maaf Nina, aku belum selesai membacanya. Bolehkah aku meminjam setelah kamu selesai membacanya? Tentu Nina. Oke, dari percakapan ini, jadi Deli mempunyai buku cerita ya, seperti di situ. Deli mempunyai buku cerita. Lalu Nina tertarik untuk membacanya. Ternyata Deli belum selesai membacanya. Lalu Deli meminta maaf karena tidak bisa bukunya dipinjam karena Deli belum selesai membacanya gitu. Lalu Nina juga tidak boleh memaksa. Maka Nina berkata setelah Deli selesai membaca baru dia akan meminjam gitu ya. Jadi kalian kalau meminjam buku juga tidak boleh memaksa ya. Tidak kalau misalnya bukunya belum selesai, jadi kalian harus ngomong maaf bukunya belum selesai saya baca, seperti itu ya. Jadi di sini kita belajar mengenai permintaan maaf juga yang diucapkan Deli. Maaf Nina, aku belum selesai membacanya, itu ya. Nah, kalian juga bisa mengisi titik-titik di halaman 37 melengkapi seperti yang percakapan tadi yang teacher jelaskan ya. Nih, Deli mempunyai titik-titik cerita rakyat. Jawabannya adalah apa? Buku, ya, buku. Lalu Nina ingin titik-titik buku tersebut. Nina ingin meminjam, ya. Dan Deli meminta maaf kepada titik-titik siapa? Nina. Karena Deli titik-titik meminjamkan buku itu. Karena Deli tidak meminjamkan buku itu, makanya Deli meminta maaf kepada Nina. Deli belum selesai titik-titik buku itu. Kenapa tidak meminjamkan buku? Karena Deli belum selesai membaca. Oke, nah sekarang kita ke pembelajaran ini ya, matematika ya. Nah, jadi di situ di halaman 37 Deli mempunyai banyak buku cerita. Deli suka membacanya bersama Nina. Nah, di sini ada banyak tumpukan buku cerita kan? Nah, ada banyak tumpukan buku cerita. Ini dikelompokkan ya, seperti kemarin kita zoom itu, teacher jelaskan kira-kira ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 1, 21. Jadi kita mengingat kembali ya, lambang bilangan. Jadi lambang bilangan 21 itu seperti ini. Nah, angka 2 dan angka 1 ini lambang bilangan 21. Lalu nama bilangannya, kira kalian sudah mengerti ya. Nah, ini nama bilangannya 21. Itu tidak boleh lupa ya. Dan juga di situ ada tabel. Nah, setelah 21 itu angka berapa? Di situ ada tabel. Kalian diminta untuk melengkapi. Nah, ini ya. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian. Yang ini. Nah, di sini angka 21. Nah, ini 21. Lalu sini kosong, di sini 25. 27. Di sini 31, 33, lalu 39 dan 40. Nah, coba
kalian ingat-ingat kembali. Ya, kemarin kan kita sudah sampai 20. Lalu setelah angka 21 itu angka berapa? Angka 22. Lalu setelah 22, 23. Setelah 23, 24. Lalu 25. Setelah 25, 26. Setelah 26, 27. Lalu 28. Setelah itu 29. Lalu 30. Nah, setelah 30, 31. Setelah 31, 32. Setelah 32, 33. Setelah 33, 34. Setelah 34, 35. Setelah 35, 36. Setelah 36, 37. Setelah 37, 38. Setelah 38, 39, lalu 40. Jadi sampai pembelajaran kita hari ini kita sudah mengetahui angka sampai 40 ya. Nih, kalian harus hafal ya. Nah, 21 sampai 40 itu. Ini namanya lambang bilangan ya. Lambang bilangan. Nama bilangannya kalian harus menyebutkan 21, 22, 23 dan seterusnya. Oke? Nah, sekarang kita ke halaman 38. Di situ ada PKN 38. Nina dan Lani bermain di rumah Deli. Mereka bermain petak umpet. Nina mendapat giliran jaga. Nina menutup mata lalu berhitung sampai 20 dan teman-teman lain bersembunyi. Nina tidak membuka mata sebelum selesai menghitung. Nina bermain dengan jujur. Nina mematuhi aturan bermain. Nah, dari cerita ini kita mengetahui bahwa Nina dan teman-temannya bermain petak umpet ya. Teacher kira kalian pasti sudah pernah memainkannya. Nah, kalau dalam bermain kita harus mematuhi aturan bermain. Kemarin teacher sudah sempat jelaskan bahwa aturan bermain itu harus jujur ya. Harus jujur, lalu tidak boleh curang, tidak boleh berebut mainan. Nah, gitu ya. Lalu pulangnya tidak boleh terlalu sore, tepat waktu artinya ya. Nah, di sini Nina jujur karena dia menghitung sampai 21 dan tidak membuka matanya. Tuh, oke. Nah, jadi kalau kalian bermain ingat ada peraturan bermain supaya tidak ada kejengkelan, tidak ada temennya yang menangis nanti ya. Tuh, jadi bermain dengan gembira dan senang hati. Tuh, tentang aturan bermain. Nah, sekarang kita ke pembelajaran 4 itu di halaman 41. Karena di halaman 40 itu nanti teacher Citra yang akan menjelaskan ya, itu PJOK. Kita ke halaman 41. Nah, di sini ada sebuah cerita seperti ini. Setelah berolahraga, Nina dan teman-teman duduk di bawah pohon. Mereka minum dan beristirahat. Tiba-tiba Tony dan Johnny berlarian di dekat pohon. Banyak debu berterbangan. Nina dan teman-teman pun terbatuk-batuk. Nah, jadi ketika kalian berolahraga lalu ada teman kalian berlarian di sekitar kalian dan menyebabkan banyak debu sehingga kalian batuk-batuk, apakah itu sikap yang baik? Ayo, apakah itu sikap yang baik? Itu sikap yang tidak baik. Seharusnya tidak boleh ya seperti itu, karena menyebabkan temennya batuk-batuk. Nanti kalau sakit tenggorokan bagaimana? Itu jadi tidak boleh. Sesama teman harus saling menghargai, menyayangi. Jadi tidak boleh bersikap yang tidak baik seperti yang dilakukan Tony dan Johnny. Jadi jangan diikuti ya. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan Tony dan Johnny? Ya harus minta maaf kepada mereka, kepada Nina dan teman-temannya, meminta maaf karena telah membuat mereka terbatuk-batuk karena Tony dan Johnny berlarian gitu ya. Jadi kita harus meminta maaf setelah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita ke halaman 42, itu ada SBDB. Di situ angin yang bertiup membuat dahan pohon bergoyang. Bagaimana gerakan pohon yang tertiup angin? Nah, ini hanya gerakan tiruan menirukan pohon yang bergoyang. Jadi di situ kalian bisa lihat di sini, kalian bisa tegak sekarang berdiri, lalu bukunya ini dilihat ya. Contoh gerakannya yang pertama itu tangannya di atas, lalu kaki kanan diangkat, kaki kiri diangkat. Nah, lalu gantian tangannya maju ke depan, ke belakang, dan juga
sebelah kanan seperti itu. Lalu gerakan yang terakhir seperti ini ya, tangannya di atas bahu. Nah, seperti ini. Nah, itu contoh ya, begini tadi. Contoh pohon bergoyang. Nah, teacher kira kita selesai cukup untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan hubungi teacher, dan untuk tugasnya nanti silahkan kalian lihat di Google Classroom. Oke semuanya, thank you untuk hari ini. Goodbye.